Saudara, tersangka kasus pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Tifa Ziatiasuma tidak ditahan oleh pihak kejaksaan. Menurut kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, Refli Harun, sebelum pelimpahan berkas kliennya, pihaknya mengirim surat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang isinya meminta penangguhan penanganan atau tidak ditahan. Pihaknya kini fokus kepada persidangan. Sebelumnya, Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya pada Jumat 19 Juni lalu. Mendapatkan kabar yang menggembirakan. Ya, kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan. Tidak ditahan. Tentu saja tidak ditahannya ini menuntut tanggung jawab kami dan kedua beliau ya. Jadi tanggung jawabnya tentu menjaga iklim tetap kondusif dan kita nanti berpikir bagaimana menghadapi kemungkinan persidangan ke depan dengan profesional, dengan mengedepankan ilmu-ilmu hukum yang kita punyai, sehingga apa yang ingin kita bela, apa yang ingin kita katakan itu memang berdasarkan hal-hal yang memang betul-betul dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pendapat dari tim jaksa penuntut umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan. Pihak kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa sebut ajukan penjamin agar tidak ditahan. Kita bahas bersama pengacara Roy Suryo dan Dr. Tifa Ahmad Kozinudin, pengacara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Yakub Hasibuan, dan pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Mbak. Ya, saya coba ke Bang Kozinudin dulu. Mungkin Anda bisa menceritakan apa yang tadi Anda lakukan untuk membela klien Anda sehingga Dr. Tifa dan juga Roy tidak ditahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira yang pertama kami ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tidak mungkin terjadi segala peristiwa di dunia ini tanpa izin dari Allah. Yang kedua, secara zahir kami tentu saja berterima kasih kepada seluruh pihak yang ikut berperan dalam proses ini sehingga klien kami pada akhirnya tidak dilakukan penahanan. Tentu pihak-pihak yang dimaksud, yang pertama seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung dan mendoakan klien kami. Yang kedua, pihak-pihak yang ikut menjamin dalam perkara ini ada Majen TNI Sunarko, Komjen Pol Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno, dan sejumlah tokoh-tokoh yang dalam list terakhir sudah mencapai 70 atau 80-an orang, namun pada akhirnya semua tokoh-tokoh tadi tidak semuanya kita tidak lanjuti, namun telah ada jaminan keluarga dan tokoh yang sebagian sudah kami serahkan telah jadi dasar bagi seorang jaksa yang dalam perkara ini tidak melakukan hak subjektifnya untuk melakukan tindakan penahanan. Dan yang lebih penting adalah dengan penandaan proses proses tahap 2 ini adalah tanda awal dari proses pembuktian di persidangan, sesuatu yang sangat kami inginkan dan juga tentu sangat diinginkan kubu Joko Widodo, karena pada akhirnya polemik persoalan ijazah palsu ini meskipun dibungkus dengan dakwaan pencemaran dan fitnah, tetap saja akan bergulir di persidangan. Dan dalam konteks persidangan itulah nanti para pihak bisa menghadirkan bukti segala hal yang berkaitan dengan perkara dimaksud secara objektif, dan pada akhirnya bukan hanya hakim yang akan menilai, tetapi seluruh rakyat Indonesia akan menilai. Dan kami tadi bersyukur bahwa pada akhirnya yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami khawatir tadinya akan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena konteks di Jakarta Selatan itu sempit karena pengadilannya masih sementara sedang dibangun. Tetapi dengan ditunjuknya Pengadilan Negeri Jakarta Timur,
itu akan memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk turut hadir dalam perkara persidangan yang terbuka untuk umum, sehingga segala hal yang berkaitan dengan perdebatan ini bisa masuk ke ranah persidangan, bukan hanya polemik diskusi di ruang publik atau di jagat sosial media. Begitu. Oke, Bang Yakub, terkait dengan bukti persidangan, kalau dari pihak Anda untuk membela klien Anda, apa bukti persidangan yang sudah Anda siapkan nanti? Ya Mbak, tentunya dalam rangkaian semua penyidikan ini seluruh bukti kan sudah dikumpulkan dan sudah tadi juga secara resmi dilimpahkan kepada penuntut umum. Mungkin kalau kita dengar tadi press release dari pihak penuntut umum juga, bahwa sudah ada ratusan, sekitar 700 lebih alat bukti, termasuk dari dokumen, ada juga handphone, ada juga banyak sekali yang menurut kami pun sebenarnya dari awal cukup sangat clear dan akan membuat perkara ini terang benderang. Saksi-saksinya pun juga sudah lengkap, ada 90 sekian saksi kalau tidak salah sudah diperiksa. Bayangkan saja dari kawan-kawan Pak Jokowi, dari mungkin dulu dokumen-dokumen juga yang pada saat perkuliahan, ada juga saksi-saksi bukan hanya dari UGM, dan banyak sekali yang nanti akan disampaikan di persidangan. Makanya kami rasa tadi sangat baik juga ini segera dilimpahkan, dan ada juga statement bahwa karena ini perkara sudah menyita waktu yang cukup lama, kemudian juga menjadi perhatian publik, maka diprioritaskan agar disidangkan secepatnya agar dapat mendapatkan kepastian hukum. Jadi kami juga berharap perkara ini dapat segera disidangkan mungkin dalam 1-2 minggu ke depan. Ya, apakah dapat dipastikan Pak Jokowi nanti bakalan hadir di persidangan? Ya, sesuai komitmen awal Pak Jokowi sampai sekarang masih berkomitmen untuk tetap hadir di persidangan untuk kemudian menunjukkan bukan hanya ijazah yang dipermasalahkan Mbak, tapi beliau akan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, dan SMA juga. Oke, baik. Coba saya ke Bang Kozinudin dulu sebelum saya ke Mas Heri. Bang Kozinudin, saat penangkapan Mas Roy dan juga Dr. Tifa, di situ ada keberatan dari pihak pengacara yang mengatakan harusnya tidak demikian perlakuannya. Jadi ketika penangguhan penahanan ini diiakan oleh kejaksaan, apakah Anda melihat bahwa karena ada penjaminan atau sebenarnya dari awal pihak kejaksaan melihat bahwa tidak seharusnya mereka ditahan? Yang jelas dari sisi kejaksaan mereka merasa bahwa para tersangka ini akan kooperatif menghadiri persidangan dengan adanya jaminan keluarga, juga jaminan para pengacara dan sejumlah tokoh bahwa persidangan ini dipastikan tersangka hadir untuk ikut kooperatif dalam menjalani proses. Namun dari sisi kami tentu ini adalah bagian dari upaya agar kejaksaan tidak merepetisi tindakan represif yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang mengambil upaya paksa berupa penangkapan dalam proses pra tahap 2. Padahal untuk tahap 2 tentu kita semua tahu ada mekanisme yang bisa ditempuh melalui pemanggilan, bukan melalui penangkapan. Dan kami membaca sebenarnya ini adalah pesan dari Solo agar klien kami menyerah. Kenapa? Karena pada proses tahap 2 ini sudah ada tawaran dari jaksa untuk meminta maaf, untuk berdamai dengan Joko Widodo. Tapi jawaban klien kami tegas, tidak meminta maaf karena tidak ada kesalahan dilakukan dalam proses penelitian. Bang Kozinudin, sebentar, siapa dari pihak siapa yang bisa dilakukan dengan Dari pihak siapa tadi yang meminta merekomendasikan meminta maaf? Itu dari kejaksaan, itu bagian dari mekanisme play beginning ya. Dan tentu saja jawaban dari klien kami tegas, sebagaimana juga pernah ditawarkan itu pihak penyidik untuk melakukan apa yang disebut dengan restoratif justice melalui perdamaian. Tapi yang jelas bahwa klien kami sekali menyatakan penelitian 99,9% itu palsu, maka tetap akan demikian. Dan itu akan dibawa pada proses persidangan. Jadi upaya-upaya untuk menghentikan kasus ini dengan upaya menawarkan restoratif justice, perdamaian, dan meminta maaf, itu selalu ditolak oleh klien kami karena memang keinsafan klien kami tidak pernah melakukan kesalahan dalam penelitian. Kalaupun itu kesalahan, tapi kesalahan bersifat ilmiah, bukan kesalahan yang kemudian dianggap sebagai sebuah pencemaran dan fitnah. Dan karena konsistensi itulah klien kami hari ini tetap melakukan proses untuk menjalani proses persidangan yang itu kita tunggu, begitu. Oke, baik. Coba saya ke Mas Heri. Mas Heri, sebelumnya penangkapan Roy dan juga Dr. Tifa cukup bikin heboh karena pihak dari pengacara Roy maupun Dr. Tifa mengatakan harusnya tidak ada penangkapan seperti itu karena kejahatannya bukan yang luar biasa, tidak mengkhawatirkan. Jadi bagaimana kita membaca yang terjadi perkembangan saat ini adalah Dr. Tifa maupun Roy tidak jadi ditahan oleh kejaksaan? Iya, ini jadi anti klimaks ya. Karena kalau bicara penangkapan kan berarti ini ada upaya paksa yang memang dari awal dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 89 KUHP ya, Mbak Ilona, Undang-Undang 20 tahun 2025. Tapi dalam proses lanjutannya ternyata ketika tahap 1 kemudian berkas nyatakan lengkap, tinggal nanti menunggu tahap 2, penangguhan penahanan yang memang sudah diatur di dalam pasal 110 Undang-Undang
KUHP yang baru itu ternyata diberikan oleh kejaksaan. Ini memang menjadi domain masing-masing institusi ya. Masalahnya berarti kan ada pandangan yang berbeda di situ ya. Mungkin penyidik beranggapan bahwa proses di mereka sudah selesai. Sekarang bolanya diberikan kepada penuntut umum, dan ini sekali lagi jadi domainnya penuntut umum untuk kemudian apakah memberikan penangguhan penahanan tadi atau tidak. Yang penting syarat formalnya tercukupi ya. Ketika ada jaminan, entah itu bentuknya uang atau barang yang diajukan tidak hanya melalui tersangka atau terdakwa ataupun lewat kuasa hukumnya, tapi juga pihak di luar itu. Di mana ada konsekuensi yuridisnya juga, Mbak Ilona. Ketika terjadi misal katakanlah yang bersangkutan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, atau tadi sudah di prolog juga disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya, katakanlah melakukan tindak pidana baru misalnya, itu juga bisa dilakukan penahanan, berarti bisa digugurkan. Jaksa bisa melakukan perlawanan terhadap penangguhan penahanan tadi. Yang penting sekarang adalah Bang Roy Suryo dan kawan-kawan, terutama yang dalam ini Mbak Tifa ya, dua orang inilah yang saya katakan yang harus berhati-hati untuk bicara di media, di publik ya. Karena sekarang itu menjadi catatan dari penilaian jaksa. Karena tadi kan ini kan akan dibuat menjadi lebih smooth, apalagi ini tinggal selangkah lagi untuk masuk ke pengadilan sebenarnya. Saya rasa tidak ada halangan memang untuk kemudian proses ini berjalan. Tadi juga sudah disampaikan oleh tim kuasa hukumnya Bang Roy Suryo dan Mbak Tifa ya, bahwa ini akan kemudian dihadapi di proses persidangan. Kita tinggal menunggu pembuktiannya, karena bicara tentang pasal-pasal yang dipasang kemarin memang menarik ya, pasal 310, 311, kalau saya nggak salah ya, ada undang-undang ITE juga. Ini kan bicara tentang melihat bagaimana fitnah itu bisa terjadi dalam kasus ini, apakah memenuhi unsur delik dalam pencemaran nama baik terkait dengan dugaan ijazah palsunya. Apakah benar Bang Roy Suryo sebenarnya tahu itu asli tapi mengatakan tidak asli. Karena itu yang akan dinilai mungkin ya dalam konteks pencemaran nama baiknya. Sedangkan fitnah itu kan lebih kepada konteks yang disampaikan tidak benar, sedangkan kalau pencemaran nama baik tadi bisa saja benar atau tidak benar tapi merendahkan martabat seseorang. Nah ini menurut saya jadi pandangan yang akan menjadi fokus dalam pembuktian di persidangan. Ya, tadi harapannya dalam 1-2 minggu ini proses bisa berjalan, karena penangguhan penahanan itu kan tidak berarti kemudian menghentikan perkaranya. Kira-kira itu tanggapan dari saya, Mbak Ilona. Oke, Bang Kozinudin, apakah karena Anda juga yang membandingkan kasus dengan Sylvester, apakah itu juga tadi disampaikan kepada kejaksaan sehingga akhirnya dilakukan penangguhan penahanan terhadap Roy dan juga Dr. Tifa? Nanti dijawab, kami segera kembali saudara, tetap di Sapa Indonesia Malam. Ya, Anda kembali di Sapa Indonesia Malam. Bang Kozinudin, saya punya pertanyaan, kan Anda sebelumnya sempat menyinggung kasusnya Sylvester. Apakah memang tadi kasus Sylvester itu juga diajukan ke kejaksaan sehingga akhirnya klien Anda tidak jadi ditahan? Secara formil memang itu tidak menjadi bagian dari pertimbangan dari surat permohonan penangguhan penahanan. Namun secara advokasi dan litigasi memang itu adalah hal yang selalu kami suarakan dalam berbagai advokasi non litigasi melalui diskusi media dan berbagai kesempatan. Kenapa? Karena kami menilai bahwa hukum itu harus adil, dan dalam konteks keadilan diantaranya adalah adanya persamaan kedudukan di muka hukum. Jadi yang sekarang Anda menilai tidak ada keadilan hukum begitu yang berlaku kepada Sylvester maupun kepada klien Anda? Tidak, maksudnya dengan menyampaikan itu akhirnya hari ini ada semacam perlakuan yang setidaknya sama dalam pengertian kalau belum bisa mengeksekusi Sylvester Matutina, maka klien kami jangan ditahan. Dan konteks itulah yang membuat diantaranya kejaksaan hari ini mungkin secara material mempertimbangkan untuk tidak melakukan penahanan, karena kalau demikian tetap ditahan maka akan kehilangan marwah hukum, seolah-olah hukum itu hanya untuk melayani kepentingan Jokowi, karena Sylvester Matutina itu adalah kubu daihatnya Joko Widodo begitu. Coba saya ke Bang Yakub. Kalau disandingkan dengan kasus Sylvester, apakah Anda melihat kasus Sylvester dengan kasus Roy maupun Dr. Tifa itu kondisi objektif dan subjektifnya setara? Ya Mbak, pertama kami harus apresiasi dulu para penyidik pada Polda Metro Jaya yang sudah melakukan penangkapan dan penahanan. Karena itu semua sebenarnya sudah diatur dan sudah sesuai dengan syarat subjektif dan objektif dalam KUHP. Dan kami juga apresiasi juga kejaksaan juga yang memberikan penangguhan juga. Buat kami ini biasa saja, karena dari awal itu kami juga tidak pernah mendorong adanya penahanan. Namun kalau adanya penahanan pun selama sepanjang itu memenuhi syarat, ya kita oke saja. Karena dari awal kepentingan kami adalah satu Mbak, ini cepat disidangkan,
Sehingga kalau ini cepat disidangkan, klien kami dapat mendapatkan kepastian hukum dan juga mendapatkan suatu putusan sehingga ada kejelasan status mengenai ijazah ini. Namun yang menarik juga tadi disampaikan oleh dari kejaksaan tersebut, Pak Kajari menyampaikan juga bahwa sudah ada penjamin. Kemudian selain daripada penjamin ada juga pernyataan daripada para tersangka tersebut bahwa salah satunya itu tidak akan mengulangi perbuatan, menjaga keteduhan dan sebagainya. Nah ini menjadi menarik. Sebenarnya kami juga penasaran. Akan kita lihatlah beberapa waktu ke depan ini seperti apa para tersangka, apakah akan terus mencoba mengulangi dugaan perbuatan atau tidak. Karena kan bagaimanapun juga salah satu syarat objektifnya adalah itu, syarat subjektifnya adalah itu, kekhawatiran akan mengulangi perbuatan. Dan mungkin semua masyarakat bisa menilai beberapa bulan terakhir mungkin setiap hari mereka ada di TV. Namun ya buat kami kembali lagi, kehadiran di TV atau di media yang Anda maksud itulah yang membuat kemarin Dr. Tifa maupun dengan Roy Suryo wajar ditangkap, diamankan. Bukan, kalau itu tentunya sudah para penyidik tentunya memiliki pertimbangan yang cukup matang. Kami tidak tahu pertimbangannya karena itu adalah pertimbangan internal dari para penyidik. Namun apapun itu Mbak, secara normatif pun jika seseorang tersangka yang sudah disangka melakukan suatu tindak pidana, kemudian terus mencoba mengulangi hal tersebut, tentunya itu kan menjadi pertimbangan juga. Tapi disandingkan oleh Bang Kozinudin, kasus Mas Roy dan juga Dr. Tifa dengan kasus Sylvester. Kenapa ada perlakuan yang berbeda? Itu tadi kata Mas Kozinudin bilang. Tanggapan Anda gimana? Tentunya kami tidak mau masuk ke arena tersebut karena kami juga bukan merupakan kuasa hukum Bang Sylvester, dan kami juga saya tahu bahwa kasusnya deliknya juga berbeda, pasal berbeda, jadi mungkin tidak apple to apple untuk kita diskusikan. Tapi yang jelas kami yakin juga para rekan-rekan penegak hukum dari kejaksaan tersebut juga mengambil suatu keputusan cukup besar ini untuk memberi penangguhan ini juga telah memiliki pertimbangan yang cukup matang, dan kami sangat menghormati itu, Mbak. Oke, baik. Mas Heri, kalau kita sandingkan di dua kasus yang disampaikan oleh Bang Kozinudin tadi, apakah memang kasus Sylvester dan juga kasus Roy maupun Dr. Tifa itu kondisinya objektif dan subjektifnya setara, jadi bisa disandingkan soal perlakuan hukumnya, Mas Heri? Kalau kita bicara subjektivitas dan objektivitas, tentu kembali ke Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita ya. Kalau penahanan itu ada di pasal 99, pasal 100, Mbak Ilona. Bahwa dalam konteks orang itu misal kenapa ditahan, sekarang kan nggak ada sebenarnya subjektivitas. Lebih kepada objektivitas. Misalnya melarikan diri, ada kata berupaya melarikan diri. Menghilangkan barang bukti, ada kata berupaya menghilangkan barang bukti. Jadi kalau dia dianggap katakanlah ingin melarikan diri, dia misalnya ngambil uang dalam jumlah besar kemudian beli tiket. Nah itu ada tendensi dia akan melarikan diri. Nah sekarang ini yang sebenarnya diusung dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana adalah demikian. Maka penilaian tadi ini harusnya objektif. Kalau dalam konteksnya Bang Sylvester ini kan malah lebih kepada level yang lebih tinggi lagi kan. Sudah harusnya putusannya sudah dilewati, sudah harusnya dieksekusi, tapi sampai detik ini kan kita belum tahu nih keberadaannya di mana. Nah ini kan yang menjadi pertanyaan besar dari publik. Berbeda dengan kasus ini yang memang sedang running, sedang berjalan. Proses pembuktiannya bahkan belum sampai ke persidangan, masih pelimpahan di kejaksaan. Jadi ini dalam konteks kasus secara proses memang berbeda, tapi malah catatannya lebih berat kepada kalau kita mau jujur ya di kasusnya Bang Sylvester, karena ini bicara tentang eksekusi putusan, ini kan bicara tentang katakanlah penghormatan terhadap putusan yang sudah dibuat oleh hakim kan. Ketika itu sudah tidak ada upaya hukum lagi, maka tinggal dieksekusi saja. Nah ketika dalam konteks pidana, pelaksanaan pidananya tidak dilakukan, maka hukum pidananya bisa dipertanyakan ini sejauh mana dia memberikan katakanlah menjaga marwahnya hukum pidana tadi. Nah ini bisa ditanyakan kepada yang melakukan, yang seharusnya melakukan eksekusi. Sampai ini belum ada kabar beritanya. Jadi secara proses berbeda, tapi sebenarnya penekanannya kalau di kasus Bang Sylvester harusnya tinggal dieksekusikan. Kesepakatan dari perdebatan di kasus Bang Sylvester adalah demikian. Yang saya dengar ya, begitu Mbak Ilona. Baik, saya ke Bang Yakub. Bang Yakub, jadi kalau tadi Anda mengatakan Pak Jokowi akan siap hadir di pengadilan, maka siapa lagi yang nanti akan hadir dalam persidangan selain Pak Jokowi? Ya tentunya kalau dari pihak kami kuasa hukum Pak Jokowi dan Pak Jokowi selaku korban, Mbak. Jadi kalau dari pihak kami tentunya ya Pak Jokowi. Namun saya yakin juga bahwa para penyidik yang nantinya adalah penuntut umum yang akan mewakili kepentingan korban di persidangan sudah memiliki list
saksi-saksi yang akan dihadirkan untuk membuktikan adanya tindak pidana tersebut. Dan dari pihak Mas Roy Suryo dan para tersangka pun juga memiliki hak untuk menghadirkan saksi adi charge nanti. Dan itu ya mari kita ikuti saja, kita lihat, karena kami yakin dan percaya bahwa semua tuduhan ini sangat berdasar karena keaslian ijazah Pak Jokowi sebenarnya ini sudah selesai. Pada saat UGM juga menyatakan itu sudah asli, dan Barreskrim juga sudah menghentikan penyelidikan atas dugaan pemalsuan dari Pak Jokowi. Bang Kozinudin, jadi Anda dan klien Anda punya kejutan apa di persidangan nanti sehingga membuktikan dugaan Anda terkait dengan ijazah Pak Jokowi selama ini? Yang pertama, kejutannya bukan dari kami, kejutannya justru kami peroleh dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Karena tadi pada saat pelimpahan kami mendapatkan informasi resmi bahwa yang dilimpahkan itu hanyalah pelimpahan berkas yang atas nama pelapor Saudara Joko Widodo. Sementara 3 pelapor yang lainnya, Andri Kurniawan, Lecumanan, dan Mart Samuel Syuken, itu digugurkan. Selama ini kan 3 pelapor ini merasa punya kepentingan, merasa punya legal standing, merasa punya kiprah terhadap ijazah, sehingga seolah-olah ikut marwahnya terhina sehina-hinanya, direndahkan sederhananya sehingga ikut melapor. Dan tadi justru Kejaksaan menyatakan bahwa dalam proses tahap 2 tadi yang lainnya digugurkan. Jadi ini kejutannya adalah akhirnya nanti menjadi pertarungan atau perang terbuka secara hukum, fokusnya antara Roy Suryo dengan Joko Widodo. Tidak ada lagi termul-termul lainnya yang ikut dalam perkara ini, sehingga selama ini yang kami duga mereka hanya meramaikan untuk suasana publik menjadi gaduh, karena mereka punya narasi yang berbeda dengan Bung Yaakob Hasibuan. Mereka yang selama ini minta ditahan, ditangkap, mau menduduki kejaksaan, mau membakar kejaksaan tinggi, itu yang membuat pembelahan di tengah-tengah anak bangsa. Dan dengan proses pengguguran laporan mereka, sehingga nanti pertarungannya lebih fair dan tidak ada lagi penahanan, kami mengibaratkan ini seperti pertarungan Haris Azhar Fatwa Maulidianti dengan Saudara Luhut Binsar Panjaitan yang sama-sama delik fitnah dan pencemaran dan sama-sama tidak ditahan. Maka kita tunggu sama-sama bahkan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun kita tunggu, kalau sebelumnya Haris Azhar mampu menang melawan Luhut Binsar Panjaitan, kami akan berusaha merepeti kemenangan itu dengan memenangkan Roy Suryo melawan Saudara Joko Widodo. Begitu. Oke, terakhir Mas Heri, singkat saja. Jadi kira-kira persidangan ini akan berjalan, memakan waktu berapa lama? Ya, sependek pengetahuan saya maksimal itu harusnya persidangan pidana adalah maksimal 6 bulan ya, karena itu pasti ada catatan kalau memang melebihi. Karena kalau kita lihat dari kuantitas saksi tadi saja disebutkan ada 90-an dengan bukti yang hampir tadi kalau benar ya 700-an kalau saya tidak salah mencatat itu. Nah ini kan tentu akan jadi hal yang agak panjang ya, karena masing-masing pasti akan memberikan perhatian khususnya pada alat bukti, di mana dasar alat bukti itulah yang akan menimbulkan keyakinan hakim bahwa orang ini memang memiliki kesalahan, dia harus bertanggung jawab dalam perkara pidana tersebut. Saya rasa ini akan jadi hal yang panjang, mungkin bisa saja sidangnya 1 minggu bisa 2 kali. Mbak Ilona, karena kalau dibuat 1 minggu 1 kali akan sangat panjang sekali dan bisa berbulan-bulan, bahkan mendekati tadi melebihi di atas 4 bulan, begitu Mbak Ilona. Oke, baik, terima kasih Mas Heri, terima kasih Bang Yaakob, terima kasih Bang Kozinudin telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sampai ketemu lagi.